Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam, Prodi Manajemen, kelas A1. Dinasti Umayyah, 661–750 Masehi. Di video kali ini kita akan membahas tentang dinasti Umayyah, mulai dari sejarah berdiri, era kejayaan, ekspansi kekuasaan hingga keruntuhannya. Kelompok 5, Manajemen A1. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdus Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Perang Siffin yaitu perang antara kubu Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga, Utsman bin Affan, pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, untuk memimpin. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada Januari tahun 661 Masehi, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali dan cucu Nabi Muhammad. Selama beberapa bulan, Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama hampir 90 tahun, dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Spanyol. Luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan dan dikomandani oleh para pemimpinnya, dengan seabrek dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri. Era kejayaan serta khalifah-khalifah terkenal dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam, dengan 14 orang khalifah yang dimulai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan diakhiri oleh Marwah bin Muhammad. Di antara 14 khalifah, terdapat beberapa khalifah yang menonjol dan memberikan sumbangan terhadap perkembangan agama serta kebudayaan umat Islam. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, 705–715 Masehi, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz, 717–720 Masehi, menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah atau membaca Al-Quran, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Al-Farabi adalah salah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya. Hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan astronomi. Ekspansi kekuasaan dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah bin Abu Sufyan yang merupakan khalifah pertama, perluasan wilayah dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian melanjutkan ekspansi ke sebelah timur dengan menaklukkan Khurasan sampai ke Oxus, terus ke Afghanistan sampai ke Kabul. Ekspansi ke wilayah timur diteruskan oleh Abdul Malik bin Marwan yang merupakan khalifah kelima dinasti Umayyah. Abdul Malik mengirim pasukan untuk menundukkan Balkah, Buhran, Khawarizm, Ferhana, dan Samarhan,
terus melanjutkan perluasan wilayah ke India dengan menguasai Baluchistan, Sind, Punjab dan Multan. Sedangkan ekspansi ke wilayah barat dilakukan pada masa Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan Khalifah ke-6. Dinasti Umayyah masa ini merupakan masa ketentraman dan kebahagiaan. Pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik berjalan kurang lebih 10 tahun. Pasukan Al-Walid melakukan penaklukan ke Aljazair dan Maroko. Bahkan Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Muslim, melakukan penaklukan ke wilayah Spanyol dengan menaklukkan kota Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Penaklukan kota-kota besar Spanyol berlangsung cepat dan mudah karena pasukan Muslim mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman pemimpinnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah yang ke-8, pasukan Muslim melakukan serangan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menyerang ke Bordeaux, Poitiers, dan dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun dalam penyerangan yang terjadi Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur ke Spanyol. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah terutama ke timur dan barat, wilayah kekuasaan dinasti Umayyah meliputi negara Spanyol, Syria, Palestina, Irak, Mesir, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan sampai ke perbatasan Cina. Keruntuhan dinasti Umayyah. Saat kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid II, 720–724 Masehi, masyarakat menyatakan konfrontasi karena merasa kehidupannya kurang diperhatikan. Kerusuhan pun terus berlanjut hingga masa pemerintahan Hisham. Bahkan muncul gerakan oposisi yang tidak berhasil dipadamkan. Setelah Hisham wafat, khalifah-khalifah selanjutnya tidak hanya lemah, tetapi juga bermoral buruk. Pada akhirnya, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus runtuh pada bulan Januari tahun 750 Masehi, ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabhulu. Setelah mengalami kekalahan, Marwan II melarikan diri ke Mesir, dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Peristiwa itu menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus dengan total 14 khalifah yang memerintah di dalamnya. Namun, setelah pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus runtuh, salah seorang keturunannya bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia, Spanyol. Abdurrahman kemudian mulai membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan memusatkan pemerintahannya di Cordoba. Pemerintahan kekhalifahan Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama. Ada 11 khalifah yang memimpin dinasti ini ketika berada di Cordoba. Namun, keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9. Mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai-berai. Pada tahun 1031 Masehi, Hisham III selaku Khalifah Umayyah di Cordoba saat itu, mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan Khalifah. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah. Pemikiran dan peradaban Islam. Manajemen A1, Universitas Islam Majapahit. The Team. 1. Avandi Gilang Pratama. 2. Angelia Maisa Putri. 3. Anita Ikanasyah Putri. 4. Dian Novitasari. 5. Emma Dwi Ariski. 6. Erna Sunesa. 7. Hanifah Arifatila. 8. Muhammad Nafius Sofyan Nas Tohirin. Kelompok 5, Manajemen A1.